Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga diketahui adalah seorang pengusaha dan memiliki saham yang besar di Bluebird Taksi, namun dengan sewenang-wenang dihilangkan oleh Purnomo Prawiro dan lainnya, yang juga sudah dilaporkan Mintarsi ke Bareskrim terkait kasus penghilangan saham miliknya. Kini terus menghadapi gugatan dari Bluebird sebesar 140 miliar. Begini perkembangan terkininya. Ibu, mengenai di mana Ibu ditekan terkait 140 miliar ini, dalam artian Ibu diminta kembalikan gaji, ada di situ juga sudah termasuk dugaan pencemaran nama baik gitu ya. Ini bagaimana Bu? Dan kami dengar bahwa sudah ada upaya ya semacam paksaan lah gitu ya, eksekusi, bagaimana Bu? Jadi ini sebetulnya tambah lama tambah aneh dan kok semuanya bisa gitu. Masalah gaji bisa diminta kembali, itu pun didobel-dobel sebagai ganti rugi. Kemudian ada lagi apa perbuatan yang akhirnya katanya menjatuhkan. Jadi pencemaran nama baik di masyarakat pada tahun 2013. Ada nggak tahu ada apa? Kok orang-orang nggak tahu, namanya bagus-bagus saja, kok bisa dianggap pencemaran nama baik? Tapi yang terakhir yang terjadi adalah bahwa tiba-tiba keluar surat sita eksekusi. Jadi tidak ada sita jaminan, tapi langsung keluar sita eksekusi. Itu tertanggal 16 Desember. Dan kabarnya ini akan dilakukan secara bertahap untuk menghabiskan harta saya. Jadi kenapa saya harus dimiskinkan? Itu yang saya pikirkan, tujuannya apa? Pertama, kemungkinan memang karena keserakahannya ya. Apalagi sekarang hartanya, sahamnya jatuh terus. Jadi barangkali sudah betul-betul sangat menginginkan harta saya, berapapun tetap harus dikumpulkan. Tapi kemungkinan lain adalah bahwa kejahatan-kejahatan dalam bidang bisnis cukup banyak terjadi, dan itu yang mungkin sangat ditakuti bahwa pada suatu hari saya bisa membongkar. Iya, mohon izin Bu, walaupun tidak secara spesifik, tekanan terhadap Ibu dalam 140 miliar ini, di mana aja kira-kira aset Ibu yang sudah mulai dilakukan untuk disita gitu tanpa adanya sita jaminan. Jadi bukan terkesan memang nggak, istilahnya tidak sesuai prosedur lah ini Bu ya. Kalau menurut saya nggak sesuai prosedur. Kenapa kok harus tiba-tiba diambil begitu saja? Jadi kalau sita eksekusi kan lanjutannya langsung sudah sita eksekusi, maka terjadi pelelangan. Pelelangan harta artinya kan saya sudah nggak punya apa-apa. Tapi lucunya lagi, itu saya diberi kesempatan hanya 1 hari kerja untuk mungkin saya membantah atau apa. 1 hari kerja mana mungkin, ya saya tidak bisa apa-apa, ya sudah diambil. Apakah sudah diambil atau tidak, tapi secara surat sudah ditulis ini akan dilakukan sita eksekusi dan sudah dilakukan pada tanggal 16 Desember yang lalu. Ya Bu, satu lagi Bu, masyarakat kan menilai di mana tekanan terhadap Ibu dari Mahkamah Agung 140 miliar ini yang memang sesat dan tidak masuk akal, ini masih terus bergulir, di mana dugaannya bahwa agar Ibu mencabut laporan di Bareskrim itu terkait dugaan penghilangan saham. Mungkin begitu asumsinya Bu. Sekarang kita lihat bahwa mekanisme yang biasa terjadi, saya dimasukkan dulu ke tahanan, itu kan rencananya sudah berjalan, hanya saya lolos. Tapi kalau itu berjalan, maka tukar, oh saya lepas dari penjara atau semua harta serahkan. Tapi karena ini tidak berhasil, maka dilakukan cara-cara lain, termasuk cara penculikan, termasuk cara-cara pengambilan saham-saham saya. Itu semuanya diambil dengan begitu mudah. Masa saya tidak tahu tiba-tiba sudah diambil. Namanya saya alihkan saham saya, mestinya saya ikut dilibatkan. Ini tanpa saya dilibatkan, saham saya sudah hilang. Ini bisa disulap oleh Bluebird sampai sebegitu. Ya kalau saya anggap sih terlalu serakah. Masa dia
orang pernah menjadi orang terkaya nomor 25 di Indonesia. Bersamaan dengan itu, dia menginginkan semua harta saya. Iya, makanya Prof Villa sendiri, pakar hukum Ibu Prof Villa, itu mengatakan bahwa kalau untuk saham, berkaitan saham kan orang yang pemilik saham kan semestinya hadir pada saat RUPS atau apa, tapi kan pada saat itu ibu dan lain yang pemegang saham lain misalnya itu kan tidak hadir gitu. Ya, jadi dibuat sedemikian rupa, langsung dibuat akte notaris baru. Akte notaris baru saya tidak dilibatkan, jadi semua bisa dituliskan dan itu mereka bisa mengambil, nggak usah bayar, nggak usah apa. Jadi dengan sangat mudah bisa mengambil. Semua ini mungkin dari Bluebird juga ketakutan kalau ini saya ungkap. Tapi bagaimanapun juga, walaupun belum sampai menuju pada dikembalikannya saham saya, tapi kan sudah saya gugat, sudah saya perkarakan. Baik Bu, bagaimana perkembangan terkininya? Jadi ini saya mengajukan. Jadi ada suatu gugatan. Gugatannya sebetulnya cukup aneh. Gugatannya saya harus membayar ganti rugi, semua gaji saya harus dikembalikan. Lalu di situ juga saya tanya ke Kemnaker. Mereka mengatakan bahwa gaji itu adalah hak, tidak bisa diminta kembali. Jadi bertentangan dengan pengadilan. Lalu apa yang terjadi dengan gaji? Gaji selama saya bekerja, coba bayangkan, bekerja 50 tahun ya, kembalikan terus karena didobel-dobelin. Lalu apa alasannya? Alasannya pun juga aneh. Alasannya hanya saksi. Saksi itu ada dua kan? Saksi dari pihak Bluebird dan saksi dari saya. Bluebird itu maksudnya direktur Bluebird. Dan saya sebagai sesama direktur. Dari saksi saya, semua mengatakan saya bekerja keras. Itu 5 saksi. Dan saya membuat semua desain untuk Bluebird. Dari saksi dari Purnomo, itu dari direktur yang bekerja itu Purnomo. Purnomo mengatakan bahwa saksinya 4 orang tidak berani memberikan komentar. Satu itu sekretaris pribadi dia, sebetulnya dia masih aktif, sebetulnya tidak kompeten sebagai saksi dan hanya satu saksi itu yang dianggap sebagai hal yang sah. Kemudian kita lanjutkan dengan gugatan lain, jadi total 140 miliar. Tapi apa yang terjadi? Anak harus ikut menanggung. Jadi kalau saya tidak selesai membayar, maka anak turunan saya semuanya kena. Tambah lama tambah aneh. Siapa yang melakukan? Jadi rupanya tadinya saya harapkan Purnomo sudah berumur kan? Ya lebih muda dari saya, tapi ya dia sudah berumur. Kalau dia sudah tidak ada, saya harapkan anaknya meninggal. Ternyata anaknya lebih ganas. Anaknya meminta bahwa semua turunan saya untuk membayar.